Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita yang kedua, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, sudah berdoa, kita masuk ke materi. Pembelajaran kedua, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi menurut para ahli. Nah, ada beberapa para ahli di sini. Yang pertama dari Adam Smith. Adam Smith sering disebut juga sebagai teori ekonomi klasik. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah sebagai cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan berbagai sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di garis bawahnya adalah mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan berbagai sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dari mengajak tingkah laku manusia mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk tujuan yang ingin dia capai. Kemudian dari Mankiw berpendapat ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemahaman atas beragam potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi. Ilmu ekonomi adalah mempelajari bagaimana suatu individu kemudian saling berinteraksi satu sama lain. Jadi menurut Mankiw itu adalah interaksi individu dalam kebijakan ekonomi. Kemudian kita ada dari yang ketiga dari John Stuart Mill. Menurut John Stuart Mill, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari beragam seluk-beluk penagihan dan pengeluaran. Tak hanya itu, menurut Stuart ekonomi juga membahas berbagai kegiatan produksi dan distribusi kekayaan. Nah, jadi menurut John Stuart Mill, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari beragam seluk-beluk penagihan dan pengeluaran. Dari segala hal-hal yang kita keluarkan, yang kita dapatkan, dan pengeluaran yang kita keluarkan untuk mendapatkan barang atau jasa yang kita perlukan. Lanjut kita ke ada dari yang keempat dari Alfred Marshall. Melalui bukunya yang berjudul The Principle of Economics, Alfred Marshall berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tindakan manusia secara perorangan ataupun kolektif dan kaitannya dalam penggunaan barang-barang material. Kurang lebih sama dengan yang lainnya. Kemudian ada dari 5, menurut M, menulang ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran atau kondisi di mana manusia bisa memenuhi kebutuhannya baik dalam bentuk barang maupun jasa. Ya, mempelajari keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran. Nah, kemakmuran nanti ada definisinya tersendiri. Yang paling terakhir dari menulang. Nah, dari berbagai definisi tersebut, selanjutnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam masyarakat secara individu atau secara bersama-sama dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Nah, jadi definisi ilmu ekonomi dari kesimpulan-kesimpulan dari para ahli tersebut. Perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya baik itu berupa barang atau jasa. Tingkah perilaku manusia itulah yang dipelajari di ilmu ekonomi dan dikaji secara mendalam untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Kemakmuran adalah keadaan di mana semua kebutuhan kebendaan dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Seseorang dikatakan makmur jika segala materi kebendaan yang ia ingin capai terpenuhi, maka itu disebut kondisi kemakmuran. Kita lanjut. Nah, ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial mendapat julukan sebagai the Queen of the Social Science, ratu ilmu-ilmu sosial, karena ilmu ekonomi satu dari antara ilmu-ilmu sosial yang menggunakan metode kuantitatif di dalam analisisnya. Perlu digarisbawahi, metode kuantitatif itu adalah metode yang menggunakan angka-angka, ya kan kawan. Kalau metode kualitatif itu metode yang menggunakan menggunakan sebuah pernyataan ya. Lebih jelasnya bisa cari di Google. Oke.
Adapun untuk memecahkan persoalan ekonomi dapat digunakan ekonometri yang merupakan perpaduan ilmu ekonomi dan matematika. Baiklah, itu saja pelajaran kita pada sesi kali ini. Silahkan dibaca kembali kawan-kawan atau ditonton ulang jika ada hal-hal yang perlu dipahami. Kalau masih belum nyangkut silahkan ditonton ulang. Mungkin ada hal-hal yang bisa dipahami setelah ditonton ulang kawan-kawan. Oke, itu saja. Semoga kita berjumpa di video berikutnya. Bye bye.